Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak sidang jemaat Tuhan semua yang diberkati Tuhan untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari yang indah ini. Kembali kami mau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Sebelumnya biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dan firman-Mu menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami mau serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Tinggal dalam Firman Allah. Dan ayat pokok yang kita ambil untuk hal ini yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Pada saat ini Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang Yahudi yang ada pada saat itu, yang telah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu. Jadi Tuhan mau kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang menerima Yesus agar mereka tetap dalam firman-Ku, yaitu firman Tuhan. Tetap itu mempunyai pengertian tinggal atau selalu berada, tidak berubah, tidak berpindah-pindah. Jadi di sini kita lihat Tuhan mau mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan hanya orang Yahudi pada saat itu, tapi pada saat ini juga Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harus ada perubahan. Dengan perubahan yang dikerjakan oleh firman itu di dalam kehidupan kita sekalian, dan kita menjadi percaya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan mau jikalau kamu tetap tinggal, berada, selalu berada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya, dan firman itu harus ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau firman itu menjadi otoritas di dalam kehidupan kita sekalian. Ya, bagaimana kita menerima firman Tuhan itu? Otoritas firman itu di dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa, Dia yang berwenang. Firman itu di dalam kehidupan kita. Bukan lagi keadaan kita waktu sebelum kita mengenal kepada Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu biasanya kita punya kebiasaan, adat istiadat, tradisi, seperti yang Rasul Paulus katakan juga, bagaimana dia sebagai orang yang sangat taat, orang yang sangat rajin memelihara adat
istiadat nenek moyangnya. Itu terdapat di dalam Galatia pasal 1 ayat 14. Jadi kita lihat Tuhan tidak mau kita tinggal dalam keadaan seperti itu. Seringkali kita mendengar walaupun mereka sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, tapi masih ada juga yang mereka percaya bahwa hari ini hari yang baik, hari itu hari yang tidak baik. Selalu mereka cari waktu kalau misalnya mereka ingin mengadakan pernikahan atau acara-acara yang lain, mereka akan mencari lihat hari yang baik. Tapi kalau kita ingat bagaimana Allah menjadikan dunia dan alam semesta ini di dalam Kejadian pasal pertama, di akhir dari penciptaan, setiap hari dikatakan semuanya itu baik. Jadi setiap hari tidak ada yang tidak baik, selalu baik, karena itu yang Tuhan sudah jadikan bagi kita. Dan bagaimana juga kita lihat di dalam kehidupan daripada Raja Daud, dia katakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Dan di dalam ayat yang ke-11 katakan, maka aku menaruh firman-Mu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi kita lihat bagaimana dia seorang raja pun, baik Rasul Paulus setelah menerima Yesus, mereka menjalankan betul-betul kebenaran firman Tuhan. Otoritas firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Tuhan mau saudara dan saya pun setelah menerima percaya kepada Yesus, otoritas firman Tuhan itu selalu ada di dalam kita. Firman Tuhan itu selalu menjadi berkuasa di dalam kehidupan kita, memimpin langkah hidup kita. Di dalam hari-hari yang kita lewati, kita jalani, kita harus mendasari segala sesuatu dengan firman dan Roh Kudus. Jadi kita lihat otoritas, kekuasaan firman Tuhan berwenang di dalam kehidupan kita, juga Allah Roh Kudus yang akan memimpin langkah hidup kita. Itulah yang sudah mengubah saudara di dalam percaya kepada Tuhan, dan itu harus tetap tinggal, tetap dalam hidup kita. Firman itu harus ada di dalam kehidupan kita sekalian. Dan dikatakan bagaimana kalau firman itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita, berada dalam kehidupan kita, menjadi otoritas firman itu dalam kehidupan kita, maka dikatakan kamu benar-benar adalah muridku. Sebagai murid kita harus taat, kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh guru kita, dan kita harus mengingatnya, dan kita harus menyimpan dalam hati kita. Waktu kita menghadapi tingkat-tingkat kenaikan kelas, pelajaran-pelajaran itu kembali akan diujikan kepada kita, supaya kita bisa berhasil dengan nilai yang baik. Itu harus tertanam dalam hati kita. Demikian juga dengan firman yang kita terima. Kalau itu tertanam, tinggal, tetap di dalam kita, maka kita lihat bagaimana kita yang dikatakan sebagai murid-murid Tuhan itu, anak-anak Tuhan, akan berhasil dalam hidup kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Sebab itu buatlah prioritas yang terutama di dalam kehidupan kita, firman Allah itu dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa pada pagi hari ini
Firman Allah mengingatkan kepada kami untuk tetap dalam firman Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, taruhkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Allah mau dalam kehidupan kami. Dan kami akan lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Bahwa Allah itu baik untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa sembahyang kami ini, dan kami memasuki hari yang baru bersama dengan Yesus. Kiranya berkat suka damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kami sepanjang hari ini di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.